Kita akan mulai dari asal mula devosi kerahiman ilahi atau yang dikenal juga dalam bahasa Inggris Divine Mercy ini. Devosi ini bermula dari penampakan dan pesan-pesan Tuhan Yesus dalam tanda kutip yang diterima oleh Suster Faustina Kowalska dari tahun 1934 sampai dengan 1938. Suster Faustina menuliskan pengalaman dan pesan-pesan yang diterimanya dalam buku harian. Nah, pastor pembimbing dari Suster Faustina ini adalah Romo Michael Sopoko. Berdasarkan buku harian dari Suster Faustina dan juga dalam bimbingan Romo Sopoko inilah kemudian muncul yang namanya devosi kerahiman ilahi. Devosi ini merupakan satu rangkaian ya, antara lain penghormatan gambar kerahiman ilahi, doa koronka dan novena kerahiman ilahi, kemudian jam kerahiman ilahi, hari Minggu atau pesta kerahiman ilahi, dan termasuk satu lagi penyebaran devosi kerahiman ilahi. Nah, devosi ini sebenarnya sempat dilarang ya, perjalanannya tidak mulus, sempat dilarang dan dikutuk di masa sebelum Konsili Vatikan kedua. Jadi kalau saya mengangkat adanya masalah dalam devosi ini, itu bukan karangan atau opini Crusader Network, tapi berdasarkan keputusan resmi dari Gereja Katolik Prakonsili. Kita mulai dari Paus Pius ke-12 ya. Dia menempatkan buku harian Suster Faustina pada Index Librorum Prohibitorum atau daftar buku terlarang, yang itu berarti juga otomatis larangan bagi devosi kerahiman ilahi. Kemudian dilanjutkan dengan Paus Yohanes ke-23 ya, melalui Holy Office atau Kuria Roma yang kalau sekarang itu CDF ya, dan Kongregasi Doktrin Iman. Pada masa itu dipimpin oleh Kardinal Ottaviani yang sangat-sangat tradisionalis. Nah, Holy Office atau Kuria Roma ini melarang devosi ini hingga 2 kali. Yang pertama itu tanggal 19 November tahun 58 dengan memutuskan bahwa pesan-pesan yang diterima Suster Faustina itu tidak bersifat supranatural alias palsu. Ya. Pesta kerahiman ilahi yang diminta juga tidak akan diadakan, dan dikeluarkan larangan untuk menyebarkan devosi serta gambar kerahiman ilahi yang berasal dari Suster Faustina. Larangan ini pada tanggal 6 Maret tahun 59 ditegaskan kembali bahwa Vatikan melarang penyebaran devosi dan gambar kerahiman ilahi serta meminta para uskup untuk mencopot gambar-gambar kerahiman ilahi yang sudah dipajang di ruang publik. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, segala sesuatunya berbalik arah. Ini dimulai dari Paus Paulus VI yang pada tanggal 26 September tahun 64 memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berdoa kepada Malaikat Agung Santo Mikael setelah misa. Ini tindakan yang sangat blunder atau konyol, atau mungkin juga bukan sekedar blunder dan konyol, tapi juga jahat, ya kita tidak tahu ya. Akibatnya banyak serangan-serangan, upaya serangan-serangan iblis menjadi berhasil masuk yang sebelumnya mungkin bisa ditahan atau ditangkal, kini masuk dengan leluasa. Itu terlihat ketika pada tanggal 14 Juni tahun 66 Paus Paulus VI menghapuskan Index Librorum Prohibitorum. Jadi daftar buku terlarang tidak lagi ada, termasuk buku harian dari Suster Faustina yang sebelumnya dinyatakan terlarang, sekarang bebas dibaca oleh siapa saja. Ini seperti membuka kotak Pandora ya. Nah, kesempatan emas ini langsung dimanfaatkan baik oleh para pendukung devosi. Itu dilakukan oleh seorang bapak konsili dari Polandia, yaitu Kardinal Karol Wojtyla, yang melobi Paus Paulus VI untuk menghapus pelarangan terhadap devosi kerahiman ini. Usahanya berhasil. Pada tahun 1979 Paus Paulus VI mencabut pelarangan tersebut dengan alasan kekeliruan penerjemahan dan sumber-sumber yang tidak akurat ya. Tidak berapa lama kemudian Karol Wojtyla menjadi Paus Yohanes Paulus kedua. Tentu keadaan ini sangat membingungkan ya. Kalau kita melihat sekilas ya, devosi ini kan sangat bagus. Devosi ini mengajak orang berharap pada kerahiman Allah yang tak terbatas, sebuah kerahiman yang tetap rindu menyelamatkan semua manusia meski dunia sudah begitu penuh dosa. Kerahiman yang memungkinkan manusia mendapatkan suatu kesempatan terakhir untuk selamat dari hukuman kekal. Nah, dulu sebelum Konsili Vatikan kedua, kenapa ini dilarang? Apa masalahnya?
Sebenarnya kekeliruan devosi keraiman ilahi ini hanya mungkin kita ketahui kalau kita yang pertama itu mau melihatnya dalam konteks yang lebih luas dengan melibatkan tanda-tanda zaman yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, kita harus memahami kesesatan ekumenisme dalam Konsili Vatikan kedua dan semua buah-buah buruknya. Dan karena devosi ini baru dimungkinkan setelah Konsili Vatikan kedua ada, mungkin ada korelasi antara kekeliruan Konsili Vatikan kedua dan kekeliruan yang ada di dalam devosi keraiman ilahi ini. Nah, yang ketiga, kita harus memahami ajaran iman Katolik yang benar yang diajarkan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja sebelum Konsili Vatikan kedua, dan karakter dari devosi-devosi Katolik yang baik sesuai dengan ajaran iman Katolik tadi, ya. Dan yang keempat, yang paling penting, kita harus menguji setiap roh. Ingat ya, salah satu keputusan yang diambil oleh gereja prokonsili adalah menyatakan penampakan atau penglihatan atau pesan-pesan yang diterima oleh Suster Faustina itu tidak otentik alias palsu, ya. Artinya gereja Katolik prakonsili mengatakan itu tidak berasal dari Tuhan. Sekarang kita akan melihat devosi keraiman ilahi dan tanda-tanda zaman. Kita akan melihat bagaimana 50 tahun sebelum devosi ini disampaikan, diajarkan kepada Suster Faustina, itu pada tahun 1884 Paus Leo ke-13 menerima penglihatan penting yang menyatakan iblis bertekad untuk menghancurkan gereja Katolik dalam waktu 75 sampai 100 tahun, yaitu antara tahun 1959 sampai dengan 1984, ya. Bersama dengan gerakan New Age dan gerakan Pentakosta, devosi keraiman ilahi muncul setelah penglihatan Paus Leo ke-13 ini. Namun, ketiganya tidak dapat masuk atau dilarang penyebarannya. Tapi itu tadi, setelah Konsili Vatikan kedua semuanya berubah, ya. Setelah Konsili Vatikan kedua, yaitu setelah tahun 1959, ketiganya masuk, berkembang dan bercampur dengan ajaran iman gereja Katolik. Maka dari sini saja kita bisa melihat bahwa ketiganya ini sesuatu yang buruk yang baru muncul setelah gereja menjadi lengah, menjadi lemah penjagaannya. Ya, kita bisa duga, ya, patut kita duga bahwa ketiganya ini bukan berasal dari Tuhan. Ketiganya masuk ke dalam gereja Katolik sebagai kuda Troya yang dikirim oleh iblis untuk menghancurkan gereja Katolik dari dalam, ya. Bagaimana ketiganya ini bisa masuk? Kemungkinan besar adalah karena adanya semangat ekumenisme sesat yang didorong oleh Konsili Vatikan kedua. Berikutnya kita akan membahas kesesatan ekumenisme Konsili Vatikan kedua dan buah-buah buruknya. Apa itu ekumenisme? Ekumenisme adalah salah satu cara untuk membangun kembali persatuan Kristen. Menurut gereja Katolik, cara untuk mempersatukan kembali semua kelompok Kristen ini adalah dengan cara semua kelompok Kristen yang terpisah dari gereja Katolik meninggalkan semua kekeliruan mereka yang menyebabkan mereka terpisah dari gereja Katolik dan kembali ke dalam gereja Katolik. Itu satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Ekumenisme mencoba mencari cara lain untuk mempersatukan Kristen, bukan dengan cara kembali ke dalam gereja Katolik, tetapi dengan membangun suatu semangat persaudaraan, ya, dialog dan sebagainya, sehingga tercapai kompromi dan toleransi di antara kelompok-kelompok Kristen. Ya, itu cara persatuan Kristen secara ekumenis. Persatuan Kristen melalui ekumenisme sesat ini pertama kali digagas oleh denominasi-denominasi Protestan pada tahun 1910, yang kemudian diikuti oleh gereja Ortodoks pada tahun 1948. Sementara buat Katolik ini nggak bisa diterima secara persatuan semacam ini. Ya, persatuan Kristen melalui ekumenisme ini bertentangan dengan ajaran para rasul dan ditentang keras oleh gereja Katolik. Salah satunya melalui ensiklik Mortalium Animos yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1928 untuk menyikapi banyaknya orang-orang Katolik yang tertarik untuk mengikuti persatuan Kristen ekumenis. Maka Paus Pius ke-11 melarang semua orang Katolik untuk terlibat dalam gerakan ekumenisme, ya. Tapi ekumenisme sesat ini pada akhirnya masuk juga ke dalam gereja Katolik,
yaitu melalui Konsili Vatikan kedua, berkat pertolongan para Yudas Iskariot modern yang mengaku sebagai bapak-bapak konsili. Nah, semangat ekumenisme yang didorong Konsili Vatikan kedua dalam dokumen Unitatis Redintegratio inilah yang menjadi pintu masuk berbagai ajaran dan gerakan sesat, seperti ajaran New Age, gerakan karismatik, dan devosi kerahiman ilahi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungan antara devosi kerahiman ilahi dengan kesesatan ekumenisme Konsili Vatikan kedua? Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini dia. Devosi kerahiman ilahi mendorong orang untuk percaya pada kerahiman Allah yang tanpa syarat dan terkesan mengabaikan keadilannya. Sehingga berkat kerahiman Allah yang tercurah dari penderitaan Yesus, semua orang pada akhirnya akan diselamatkan, baik dengan atau tanpa pertobatan. Inilah yang menjadi fondasi teologis dan spiritual yang sangat penting agar orang Katolik menerima kesesatan ekumenisme. Lalu orang bertanya, buktinya apa gitu ya? Kita lihat dari buah-buahnya aja ya. Sekarang mulai muncul berbagai gagasan sesat, seperti Yudas Iskariot juga diselamatkan karena kerahiman Allah. Neraka itu ada tapi kosong karena kerahiman Allah menyelamatkan mereka semua, seperti yang ada pada pandangan Uskup Robert Barron atau juga pernah diungkapkan oleh Paus Fransiskus sendiri. Bahkan yang terakhir, penyertaan bidat Paus Fransiskus yang mengatakan tidak ada apapun atau siapapun yang memisahkan orang dari gereja Katolik, sekalipun mereka skismatik, bidat, murtad, berdosa berat, atau diekskomunikasi, ya. Itu semua adalah pernyataan-pernyataan bidat, pernyataan-pernyataan keliru, ya, sesat yang muncul akibat gagasan kerahiman Allah yang keliru tadi, yang didorong dan dipupuk oleh devosi kerahiman ilahi. Nah, berkat devosi kerahiman ilahi itulah pandangan-pandangan sesat semacam ini dengan mudah diterima dan berkembang. Bukti bahwa devosi kerahiman ilahi mengajarkan ilusi sesat bahwa semua manusia diselamatkan dengan atau tanpa pertobatan ada pada pesan Tuhan Yesus dalam tanda kutip yang dicatat dalam buku harian Suster Faustina, ya. Semua tertulis demikian, ya. Semua ciptaan, apakah mereka mengetahuinya atau tidak, apakah mereka menginginkannya atau tidak, selalu memenuhi keinginanku. Itu tercatat di buku harian nomor 586, ya. Karena Tuhan Yesus menginginkan keselamatan semua manusia, maka itu berarti devosi kerahiman ilahi mengajarkan kita ajaran sesat, bahwa semua manusia, entah bertobat ataupun tidak dari dosa-dosanya, tetap akan diselamatkan karena kerahiman Allah yang tak terbatas dan tidak bersyarat, ya. Karena dikatakan di sini selalu memenuhi keinginanku. Keinginan Tuhan apa? Selamat, manusia selamat. Maka entah orang berdosa, entah tidak, ya selamat. Ini mendasari semangat ekumenisme yang tidak lagi membeda-bedakan dogma agama, bahkan tidak peduli pada dosa-dosa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, ya. Apa perbedaan ajaran iman Katolik dan devosi-devosi Katolik dengan devosi kerahiman ilahi? Ya, ini dia. Ajaran iman Katolik mengajarkan Allah itu Maha Rahim sekaligus Maha Adil. Tidak bisa Allah Maha Rahim dengan mengabaikan keadilannya, atau sebaliknya Allah Maha Adil dengan mengabaikan kemaharahimannya. Yang membedakan adalah urutannya. Dalam logika keselamatan, keadilan Tuhan harus datang lebih dahulu, baru kemudian kerahimannya, ya. Ini seperti tercatat dalam kitab suci, ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat, ya. Surat Korintus yang kedua bab 5 ayat 10. Jadi konsep iman Kristen, iman Katolik itu seperti ini. Pertobatan harus datang lebih dahulu sebelum menerima kerahiman Tuhan. Tidak bisa dibalik, ya. Ini sudah aturannya seperti ini logikanya. Pertobatan harus datang lebih dahulu sebelum kita menerima kerahiman Tuhan. Ini bisa dilihat dari perbandingan sikap dua penjahat yang disalibkan bersama Tuhan, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Penjahat pertama, dia menginginkan keselamatan, tapi tanpa pertobatan. Dia mengatakan kepada Tuhan kita, jika engkau adalah Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami, ya. Dia ingin diselamatkan, tapi dia tidak mau bertobat. Penjahat yang kedua mengatakan begini, kita memang selayaknya dihukum,
sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu pun yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi yang kedua dia tahu salah, dia bertobat, ya. Nah, siapa yang diselamatkan Tuhan? Tuhan hanya menyelamatkan penjahat yang kedua yang bertobat, tetapi penjahat yang lainnya tidak diselamatkan meskipun mau, ya, meskipun pengen diselamatkan. Bisa juga dilihat dari kisah wanita bezinah yang ketahuan, ya, yang tertangkap dan mau dirajam hukum mati. Wanita bezinah yang diselamatkan Yesus dari hukuman rajam adalah contoh bagaimana kerahiman Tuhan diberikan kepada wanita tersebut setelah perempuan itu bersedia pergi dan tidak berdosa lagi, ya. Kalau wanita itu tidak mau bertobat, tidak mau merasa salah, ya sudah pasti tidak akan mendapatkan kerahiman Tuhan, ya. Jadi gagasan bahwa pertobatan harus mendahului kerahiman Allah, inilah yang cenderung diabaikan atau dikaburkan dalam devosi kerahiman ilahi, dan itu salah. Ini terlihat dari tulisan Suster Faustina dalam buku hariannya, ya. Semua jiwa yang percaya dan mengandalkan kerahimanku akan mendapatkannya. Buku harian nomor 420. Tanpa pertobatan, ya, catat baik-baik, ya. Semua jiwa yang percaya dan mengandalkan kerahimanku akan mendapatkannya meski tanpa bertobat. Semakin orang berdosa, semakin besar haknya atas kerahiman Tuhan. Ini kan logikanya kebalik ini. Buku harian nomor 423. Jadi pesan-pesan itu semua secara implisit mengajarkan kerahiman Tuhan dapat diperoleh tanpa pertobatan. Cukup percaya dan mengandalkan kerahiman Tuhan saja. Pendukung devosi ini pasti ada yang protes dan mengatakan devosi ini tetap mensyaratkan pertobatan. Benar, ya, perlunya pertobatan sesekali disinggung, tetapi tidak ditekankan seperti dominannya kerahiman Allah tanpa syarat yang diindoktrinasikan secara berlebihan dalam doa-doa devosi ini. Jika kerahiman Allah bisa didapat tanpa pertobatan, untuk apa lagi pertobatan? Ya, coba pikir. Ya, kalau misalnya orang bisa selamat tanpa bertobat, ya buat apa dia bertobat lagi? Ya, gitu. Dominannya doktrin kerahiman Allah tanpa syarat ini jelas terlihat dalam doa Koronka yang menjadi bagian dari devosi ini. Kita bisa lihat di sini, Koronka ini biasanya dideraskan dengan menggunakan untayan rosario. Pada manik Bapa kami, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kekalahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Ya, ini banyak sekali. Pada Putri Maria juga terakhir ini, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Doa ini juga kemudian ada doa seperti ini, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ya, berikut ini juga salah satu kutipan dari doa kerahiman ilahi. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ya, yang saya beri warna merah itu pengharapan bahwa seluruh dunia juga mendapatkan keselamatan, mendapatkan kerahiman Tuhan, meski mereka tidak perlu bertobat. Itu gagasannya. Ini kontras sekali dengan kehendak Tuhan dalam doanya kepada Bapa, ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Ini kata Yesus, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi doa Koronsa dan seluruh dunia, berdoa untuk seluruh dunia. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Injil Yohanes bab 17 ayat 9. Nah, benar, ya, kerahiman Allah tersedia bagi semua orang, itu benar. Tapi hanya mereka yang menjadi pengikut Tuhan yang akan memperolehnya, yaitu mereka yang bertobat dan mengikuti ajarannya. Yang tidak bertobat ya tidak, seperti penjahat yang nggak mau selamat tapi tidak bertobat, ya tidak diselamatkan. Juga Injil juga mengatakan begini, ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya ya akan dihukum. Ya, itu Injil. Sementara itu devosi kerahiman ilahi justru melawan kehendak Tuhan dengan memohon kerahiman Allah bagi semua orang, baik pengikut Kristus maupun mereka yang menolaknya, baik mereka yang bertobat maupun mereka yang tidak mau bertobat, baik mereka yang tunduk pada Kristus maupun mereka yang menentang Kristus. Itulah yang diajarkan kepada kita melalui devosi kerahiman ilahi ini. Tapi pendukung devosi ini masih akan berdalih, loh, doa-doa Katolik prakonsili juga ada yang mendoakan seluruh dunia, jangan salah. Memang betul, ya.
tapi konteksnya beda. Ini dia ya, perhatikan baik-baik. Doktrin iman Katolik prakonsili tahu persis bahwa pertobatan perlu untuk memperoleh kerahiman Allah. Maka doa bagi seluruh dunia yang dimaksudkan dalam doa-doa Katolik prakonsili itu adalah agar mereka bertobat demi keselamatan, bukan agar mereka mendapatkan keselamatan tanpa pertobatan. Sementara itu devosi kerahiman ilahi sangat kuat mengajarkan kerahiman Allah dan keselamatan dapat diperoleh dengan atau tanpa pertobatan. Ini sesuai dengan semangat ekumenisme Konsili Vatikan kedua. Itulah bedanya. Sekarang mari kita lihat cuplikan video dari Paus Kerahiman Fransiskus yang mengajarkan kita ajaran sesat hasil inspirasi iblis. I figli del cielo e della resurrezione non sono pochi privilegiati, ma sono tutti gli uomini e tutte le donne, perché la salvezza portata da Gesù è per ognuno di noi. La lógica della misericordia no entiende de premios o castigos, sino de acoger a todo el que necesita misericordia y perdón. Nah, perubahan doktrin ini juga berimbas pada karakter devosi kerahiman ilahi yang berbeda dengan devosi Katolik yang otentik. Ya, devosi Katolik yang otentik selalu menekankan perlunya salib dan pertobatan. Contoh konkretnya, dua doa yang selalu kita praktekkan di channel Crusader Network secara rutin, yaitu doa Rosario 3 Misteri dan doa Mazmur Yesus. Kedua doa tersebut berpusat pada salib dan pertobatan, ya. Sebaliknya, dalam devosi kerahiman ilahi, semangat pertobatan itu tidak terlihat atau sengaja diabaikan demi doktrin kerahiman tanpa syarat. Ya, pada ajaran Tuhan kita jelas, ya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Injil 16 ayat 24. Jadi devosi kerahiman ilahi jelas tidak sejalan dengan kehendak Tuhan dan pasti tidak berasal dari Tuhan, ya. Kalau sudah terpojok, biasanya para Divine Mercy Lovers itu akan berdalih, ada banyak kesaksian mujizat dari orang-orang yang menekuni devosi ini loh. Benar, ada kesaksian mujizat yang terjadi, tetapi bukankah hal itu juga terjadi pada gerakan karismatik Katolik, Pentakosta, gerakan Pentakosta, berbagai denom Protestan, bahkan ustadz-ustadz Muslim ahli ruqyah dan dukun-dukun santet juga bisa mengadakan mujizat seperti itu kalau memang itu yang jadi ukuran, ya. Ingat saja bahwa iblis itu dapat tampil sebagai malaikat terang dan menawarkan banyak mujizat serta keajaiban palsu. Jadi itu tidak bisa jadi ukuran, gitu ya. Tidak bisa jadi ukuran bahwa ini devosi ini benar karena dia memberikan mujizat. Oh, nggak bisa seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu ujilah roh. Siapakah yang menampakkan diri dan memberi pesan kepada Suster Faustina? Dalam buku harian Suster Faustina ada banyak pesan-pesan Tuhan Yesus dalam tanda kutip yang janggal dan tidak lazim diterima oleh para mistikus dan orang-orang kudus yang mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan Yesus, ya. Berikut ini beberapa contoh tambahan dari kutipan buku harian Suster Faustina yang sudah disebut sebelumnya. Kita lihat yang pertama ini. Doakanlah tanpa henti koronka yang kuajarkan kepadamu. Siapapun yang mendoakannya akan memperoleh kerahiman Allah yang besar saat kematiannya. Para imam akan menganjurkannya sebagai kesempatan terakhir bagi para pendosa untuk memperoleh keselamatan. Buku harian 687. Ini sangat tidak mungkin. Apa mungkin Tuhan Yesus mengajarkan koronka, kaplet sederhana, ya, sebagai pengganti sakramen terakhir? Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kemudian ini, aku melihat kasih-Mu begitu murni dan tulus, sehingga aku menempatkan Engkau di tempat pertama dari semua perawan. Buku harian 282. Kemudian juga,
Itu sebabnya aku mempersatukan diriku denganmu begitu intim, melebihi semua ciptaan. Buku Harian 707. Ini pun sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus menempatkan Suster Faustina melebihi bundanya sendiri? Ini mustahil, ya. Masih banyak pesan-pesan Tuhan Yesus yang janggal dalam buku harian Suster Faustina. Itu semua menunjukkan bahwa pesan-pesan tersebut kemungkinan besar bukan dari Tuhan Yesus, ya. Tetapi bukti yang paling meyakinkan dari semuanya adalah gambar kerahiman ilahi, ya. Kita akan lihat gambar tersebut, ya, secara khusus dibuat berdasarkan penampakan Tuhan Yesus yang dilihat oleh Faustina. Tuhan Yesus berpesan di awal-awal pertemuannya dengan Suster Faustina, ya. Lukislah gambar tepat seperti yang kau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkaulah andalanku. Aku ingin gambar ini dihormati mula-mula di kapelmu, kemudian di seluruh dunia. Buku harian nomor 47. Nah, inilah gambar kerahiman ilahi, Divine Mercy, yang biasa kita lihat di mana-mana, ya. Tapi tahukah Anda bahwa ini bukan gambar asli yang dilihat oleh Suster Faustina, ya. Ini dilukis jauh setelah Suster Faustina meninggal, beberapa tahun setelah itu. Yang melukis adalah Adolf Hilla tahun 44, beberapa tahun setelah Suster Faustina meninggal, sekitar 6 tahun, ya. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau ini bukan gambar asli, lalu di mana gambar yang asli? Apakah masih ada? Masih, ya. Dan itu juga gambar yang resmi dipakai, ya. Gambarnya ini. Ini dia yang asli. Nah, gambar ini adalah gambar kerahiman ilahi asli yang dilukis tahun 1934 oleh Martin Kazimierowski, seorang kenalan dari Romo Sopoko. Ya, lukisan ini dibuat sesuai dengan arahan Suster Faustina berdasarkan penampakan Tuhan Yesus yang diterimanya. Ya, meskipun konon di buku hariannya Suster Faustina masih merasa kecewa dengan lukisan ini, tapi kekecewaannya lebih karena wajahnya yang tidak sesuai, tidak anggun dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan gambar ini sudah disetujui oleh Yesus yang dilihat oleh Suster Faustina, ya. Sudah disetujui untuk dipakai sebagai gambar kerahiman ilahi, ya, sudah di-approve lah. Sudah ada tulisan Yesus engkaulah andalanku di bawahnya, ya, sudah sesuai. Sekarang kita lihat di sini. Apa yang aneh dari gambar ini, ya? Ada yang aneh. Dan ini fatal, ya, fatal sekali. Kita lihat, perhatian baik-baik, gambar yang asli tidak memiliki bekas luka penyaliban, ya. Tidak ada bekas luka penyaliban baik di sini, ya, maupun di sini. Tidak ada. Ya, ini bertentangan dengan Injil di mana Tuhan Yesus setelah kebangkitannya membiarkan bekas luka tetap ada seperti yang ditunjukkannya kepada Thomas. Ya, bayangkan Tuhan kita bangkit saja bisa dari kematian. Kenapa tidak bisa menghilangkan luka? Pasti bisa, tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan sengaja membiarkan luka itu tetap ada, ya, seperti yang tercatat di Injil, ya, itu jelas. Nah, di sini kita lihat Tuhan Yesus setelah kebangkitannya selalu membiarkan luka itu sebagai bukti kasihnya kepada manusia melalui penderitaan salib. Itu kenangan yang amat dibanggakan Tuhan kita dan selalu ditunjukkannya kepada manusia, ya. Jadi semua mistikus dan orang kudus selalu melihat Tuhan Yesus itu dengan bekas luka penyaliban, tetapi Suster Faustina tidak melihatnya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa Suster Faustina berbeda, gitu, ya? Mengapa perlakuan kepada Suster Faustina berbeda? Siapa sebenarnya yang dilihat oleh Suster Faustina? Apakah itu Yesus yang betul atau palsu, ya? Nah, ini dia sosok yang dilihat oleh Suster Faustina. Nah, seperti ini. Yang dilihat oleh Suster Faustina dan mengajarkan devosi kerahiman ilahi tidak lain adalah iblis yang menyamar sebagai Tuhan Yesus, ya. Ini bukti paling meyakinkan yang memastikan bahwa devosi kerahiman ilahi berasal dari iblis si ular tua, karena tidak mungkin Tuhan kita yang telah bangkit menunjukkan dirinya tanpa luka. Nah, dan ini masih ada yang jauh lebih mengerikan lagi, ya. Kita lihat di sini, salah satu bagian dari devosi kerahiman ilahi adalah pemujaan pada gambar kerahiman ilahi. Catat baik-baik, ya, ingat, ya.
salah satu devosi keraiman ilahi ialah pemujaan pada gambar keraiman ilahi. Tercatat di sini mengenai itu disebutkan begini: aku menjanjikan bahwa siapapun yang menghormati gambar ini tidak akan binasa. Buku Harian 48. Itu artinya devosi ini mengarahkan orang Katolik untuk menghormati dan menyembah iblis melalui gambarnya dengan janji palsu kehidupan kekal. Nah, mengerikan sekali. Sekarang pertanyaannya mungkin begini, loh, ya, tapi kami menggunakan Yesus yang ada lukanya seperti ini misalnya. Nah, seperti ini kan, yang gambar yang baru ini ada lukanya loh, di tangan, kedua tangannya tuh ada bekas luka. Nah, apakah dengan menggunakan gambar keraiman ilahi yang memiliki bekas luka membuat devosi ini menjadi benar? Ya tidak, sama saja. Sebab apa? Sebab gambar yang dimaksud tetaplah Tuhan Yesus palsu yang dilihat oleh Suster Faustina, alias tetap merujuk pada iblis juga, ya. Walaupun gambarnya sudah diperbaiki, tapi dalam realitanya yang dilihat Suster Faustina itu tetap, ya, memang palsu, memang bukan Tuhan Yesus. Yang dilihat itu iblis. Jadi ini menggambarkan iblis, tapi dengan dipoles, diedit sana sini supaya makin mirip dengan Yesus. Makin bahaya ini. Ya, makin bahaya sebetulnya, ya. Sama saja sebenarnya dengan berbakti atau menghormati gambar ini, para devosan keraiman ilahi itu sedang mengarahkan hatinya kepada iblis. Itu yang terjadi, ya. Pemujaan gambar iblis bergambar keraiman ilahi ini ngerinya, ya, yang sangat mengerikan, tidak terbatas di rumah-rumah pribadi, tapi bahkan mulai menggantikan salib Kristus dengan korpus yang ada di atas altar gereja. Kita lihat di sini, ya. Nah, ini kan, kita sekarang sudah tahu ini bukan gambar Tuhan Yesus, ini gambar iblis yang menyamar, ya, dan dia diletakkan di atas tabernakel, ya. Di atas tabernakel, ya. Iblis ada di atas tabernakel, kita yang meletakkan itu, ya. Ini adalah penghujatan yang luar biasa terhadap Tuhan. Gambar iblis dipajang tepat di atas tabernakel, tempat bersemayamnya tubuh Tuhan kita. Ini sangat mengerikan, sangat mengerikan. Mungkin itu yang menyebabkan Paus Leo ke-13 menjadi syok dan koma sewaktu melihat kerusakan yang terjadi di gereja begitu parah. Mungkin inilah yang dilihat, ya. Bagaimana mungkin di atas tubuh Tuhan ada gambar iblis? Itu bagaimana mungkin? Itu yang dilihat. Mungkin yang membuat Paus Leo ke-13 sampai merumuskan doa Santo Mikael demi melindungi gereja.